ini sedang sakit. Apa saja yang dikonsumsi oleh Nabi SAW? Beliau mengkonsumsi habbatus sauda. Lalu beliau mengkonsumsi madu yang dicampur dengan air hangat. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang keutamaan dua obat ini, habbatus sauda dan madu, itu subhanallah. Bagaimana ketika bercerita tentang habbatus sauda, Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, beliau mengatakan kepada sahabatnya, "Alaikum bihadihil habbatis sauda." Hendaknya kalian itu ketika ada sesuatu yang kalian rasa tidak enak dalam badan, maka hendaknya mengkonsumsi habbatus sauda. Kenapa? Karena dia itu syifa min kulli da. Dia itu akan menjadi obat bagi setiap penyakit. Illa sam, kecuali sam. Beberapa ulama menegaskan makna sam itu adalah kematian. Berikutnya yang sering dikonsumsi oleh Nabi SAW adalah air madu hangat ini. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Ketika datang dia mengadukan perihal saudaranya yang merasakan sakit di perutnya. Dia cerita kepada Nabi, "Wahai Nabi, saudaraku sakit perutnya." Lalu Nabi SAW masuk ke dalam rumah, datang membawakan madu, berikan kepada dia madu. Lalu sahabat ini datang ke tempat saudaranya yang sakit, diberikan madu, dan ternyata tidak sembuh. Balik kepada Nabi SAW. Ketika balik kepada Nabi, diceritakan, "Saudaraku belum sembuh, wahai Nabi." Nabi memberikan kembali, "Minumkan madu ini lagi." Ketika sampai di tempat saudaranya, diminum, ternyata belum sembuh. Sampai ketiga kali, diberikan lagi, belum sembuh. Maka ketika terakhir sahabat ini datang kepada Nabi SAW mengadukan perihal tentang saudaranya itu, maka Nabi SAW mengatakan, "Allah Maha Benar dan perut saudaramu itu berbohong." Baru setelah itu diberikan konsumsi madu. Setelah itu dikonsumsi, dengan izin Allah saudaranya bisa sembuh ya, dari penyakit yang dirasakan di perutnya. Artinya, subhanallah, madu merupakan salah satu bentuk penyembuhan yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Kalau tadi kita lihat mengapa Nabi SAW sampai mengatakan perut saudaramu itu yang berbohong. Ya. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti tidak akan pernah salah. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menegaskan dalam surah An-Nahl khasiat yang dimiliki oleh madu. Tetapi terkadang seseorang ketika dia itu mengkonsumsi obat-obatan, wabil khusus kalau seandainya kita berbicara tentang tibun nabawi, dia minum madu supaya perutnya sembuh. Dia minum madu supaya perutnya sembuh, tetapi dia tetap melaksanakan hal-hal yang mungkin tetap menyebabkan perutnya sakit. Contoh misalkan, dia mungkin sakit karena diare. Dia minum madu, tapi dia tetap makan makanan yang kotor. Otomatis, secara tidak langsung, dia pengen sembuh, tapi bohong pengen sembuhnya. Kenapa? Karena dia tetap mengkonsumsi makanan yang membuat dia tetap sakit. Itulah Nabi SAW mengatakan, bohong perut saudaramu itu. Artinya, Nabi menegaskan, kalau memang ingin sembuh, maka betul-betul sembuh. Hindarkan segala macam hal, baik itu makanan ataupun yang lainnya, yang membuat sakit itu kembali. Minum obatnya, laksanakan pantangannya, maka insya Allah ketika obat bertemu dengan takdir baik Allah, penyakit itu akan sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Alhamdulillah, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir membawakan informasi Islami dalam lingkup kesehatan. Salah satu nikmat Allah yang mungkin sering kita anggap remeh adalah sehat. Banyak manusia lupa bahwa kesehatan merupakan modal paling berharga untuk menjalani hidup sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rangkaian ibadah seperti sholat, puasa, dan seluruh rukun haji mutlak membutuhkan kondisi badan yang fit dan bugar. Nikmat sehat sebagai salah satu karunia Allah menjadi salah satu hal yang akan kita pertanggungjawabkan. Di hari perhitungan nanti Allah Azza wa Jalla akan bertanya, untuk apa nikmat sehat itu kita gunakan? Dan sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungan jawabnya. Tetapi umat manusia kadang terlupa dan terlena. Mereka terkadang menggunakan nikmat sehat dengan aneka pekerjaan dan perkara sia-sia. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu.
yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Pemirsa, jika sehat adalah sebuah nikmat, bukan berarti sakit merupakan azab dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan menjadi seorang mukmin. Semua perkara yang menimpanya adalah kebaikan baginya. Dan tidaklah hal ini terjadi kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Jika dia tertimpa kebahagiaan, dia bersyukur. Maka hal ini baik baginya. Dan jika tertimpa musibah, dia bersabar. Maka itu juga baik baginya." Bentuk musibah salah satunya adalah deraan rasa sakit. Dan masih dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya." Pemirsa, seorang mukmin sejatinya tidak pernah akan berburuk sangka kepada Allah, karena sakitnya seorang mukmin adalah penggugur dosa. Susah dan payahnya seorang mukmin adalah penghapus dosa. Apapun yang menimpa umat manusia di dunia, hanya orang mukmin yang mempunyai nilai di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Hanya mukmin yang amalnya tidak akan tertolak. Sakit boleh sama berat, musibah boleh sama parahnya, tapi hanya bagi kaum muslimin Allah jadikan itu bernilai. Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka dia akan memberi mereka cobaan. Hadis riwayat Tirmizi. Bersabar atas penyakit bukan berarti menyerah dan pasrah dengan berharap segera mendapatkan kematian, karena Rasulullah SAW melarang perilaku ini. Ketika itu sahabat Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu yang juga paman Nabi berharap agar segera mendapatkan kematian. Maka Nabi SAW berkata, "Wahai pamanku, janganlah engkau mengharap kematian. Karena sesungguhnya jika engkau adalah orang yang memiliki banyak kebaikan dan waktu kematianmu diakhirkan, maka kebaikanmu akan bertambah. Dan itu lebih baik bagimu. Begitu juga sebaliknya, jika engkau orang yang banyak keburukannya dan waktu kematianmu diakhirkan, maka engkau bisa bertaubat darinya. Maka ini juga baik bagimu. Maka janganlah sekali-kali engkau mengharapkan kematian." Sesuai data WHO, penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Tahun 2014, WHO mencatat penyakit kardiovaskular menyebabkan kematian hingga 573.000 jiwa. Inilah sakit yang sulit terdeteksi. Seorang nampak sehat dan bugar dari luar, melakukan aktivitas dan olahraga seperti biasa, tapi bisa meninggal pada saat bermain sepak bola. Bisa menyerang setelah bersepeda, bahkan serangan jantung bisa datang ketika kita sedang tidur pulas. Jantung, sebuah organ yang beratnya tak lebih dari 300 gram, menjadi pemompa darah ke seluruh tubuh. Namun gangguan jantung dan kardiovaskular bukanlah sebuah penyakit karena infeksi dari mikroba berbahaya. Penyakit jantung dan kardiovaskular merupakan salah satu bentuk penyakit degeneratif. Sebuah penyakit karena penurunan fungsi organ, pola dan gaya hidup tidak sehat menjadi faktor utama. Salah satu gaya hidup yang menyebabkan gangguan jantung adalah tingginya tingkat stres. Kondisi stres sejatinya lekat dengan kehidupan manusia modern. Kondisi inilah yang membuat pembuluh darah mengalami penyempitan. Hingga aja berdebar-debar, tangan berkeringat, tidak bisa tidur, macam-macam itu. Stresnya bisa mengaruhi jantung, ya. Jadi contoh ya, kita sering keluar rumah aja sudah macet, stres di jalan. Di pekerjaan stres lagi, pulang lagi stres banyak, sehingga menyebabkan pembuluh darah bisa mengkeret atau spasme istilahnya. Salah satu kunci menekan tingkat stres sekaligus meningkatkan kondisi kesehatan jantung adalah puasa. Salah satu manfaat berpuasa adalah meningkatkan produksi sebuah hormon yang bernama epinefrin dan thyroid stimulating hormone atau TSH.
Kedua hormon tersebut bisa menurunkan kondisi stres sekaligus meningkatkan kebugaran tubuh. Kondisi manusia yang berpuasa secara rohani membuat mereka menemukan konsep ikhlas. Manfaat ikhlas bagi kesehatan tubuh ternyata mendapatkan pembenaran dari kardiolog. Pengobatan gangguan jantung dan kardiovaskuler membutuhkan perawatan intensif dengan dukungan fasilitas kesehatan yang mahal. Salah satu faktor yang menambah beratnya pengobatan penyakit jantung adalah biaya untuk membeli obat-obatan. Bahkan seringkali proses penyembuhan penyakit jantung memerlukan operasi besar yang membutuhkan peralatan canggih. Salah satu bentuk gaya hidup sehat adalah konsumsi suplemen atau bahan makanan tambahan. Banyak sekali produk hasil produksi industri farmasi yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi tubuh agar tak rentan mengalami gangguan jantung. Namun, salah satu bahan makanan suplemen yang bisa dikonsumsi adalah habatus saudah atau jintan hitam. Bahkan konsumsi habatus saudah menjadi salah satu bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW berbicara kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda, "Sungguh dalam habatus saudah itu terdapat penyembuh segala penyakit, kecuali asam." Lalu ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Apakah asam itu?" Nabi menjawab, "Itu adalah kematian." Penjelasan ilmiah dari sabda Nabi Muhammad SAW ini akhirnya menemukan sebuah titik terang. Sebuah jurnal kesehatan Asia Pasifik menemukan fakta ilmiah mengenai manfaat habatus saudah bagi kesehatan jantung. Dalam jurnal tersebut, habatus saudah mendapatkan julukan sebagai tanaman ajaib karena konsumsi habatus saudah secara rutin mampu melindungi kesehatan jantung. Habatus sauda secara ilmiah dikenal dengan nama Nigella sativa. Bagian yang dikonsumsi dari habatus sauda adalah bijinya, seperti padi, gandum, dan kedelai. Habatus sauda merupakan tanaman yang banyak tumbuh di kawasan Asia Selatan dan Asia Barat. Habatus sauda atau jintan hitam memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satu potensi habatus sauda adalah sebagai imunistimulator. Maksud dari imunistimulator adalah bahan yang mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Hal ini sesuai dengan penjelasan Dr. Agus Rahmadi, seorang praktisi medis yang menggunakan pendekatan tibun nabawiyah. Nah, penelitian cukup banyak masalah manfaat habatus sauda saya bahas. Habatus sauda meningkatkan imun. Habatus sauda juga bagus untuk antihistamin, antiinflamasi, terus kemudian sumber nutrisinya juga cukup bagus untuk tubuh. Dan yang pasti yang menyebabkan Rasul bugar dari habatus sauda adalah imun sistemnya yang bekerja dengan baik. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa habatus sauda mampu meningkatkan produksi sel-sel pertahanan tubuh. Salah satu sel pertahanan tubuh yang terbukti meningkat karena konsumsi habatus sauda adalah sel natural killer atau sel NK. Sel NK adalah salah satu sel yang berperan penting ketika ada mikroorganisme berbahaya masuk ke dalam tubuh. Kadar sel NK yang tinggi dalam tubuh bisa membuat tubuh mampu memusnahkan mikroba berbahaya, virus atau bakteri. Maka konsumsi habatus sauda sebenarnya mampu meningkatkan kondisi kesehatan dan kekebalan tubuh ketika menghadapi penyakit infeksi. Khasiat habatus sauda sebagai bahan imunistimulator inilah yang harus menjadi perhatian kaum muslimin. Dalam bidang imunologi atau ilmu pertahanan tubuh, bahan imunostimulator harusnya dikonsumsi secara rutin. Konsumsi habatus sauda sebagai imunostimulator mampu meningkatkan dan menyempurnakan kinerja sel-sel pertahanan tubuh. Sehingga ketika ada infeksi atau masuknya mikroba berbahaya seperti bakteri dan virus, kita tidak perlu mengkonsumsi obat-obatan kimiawi. Sel-sel pertahanan tubuh atau sel-sel imun akan mampu bekerja optimal jika kadarnya cukup dalam tubuh kita. Sehingga ketika ada infeksi bakteri, sel-sel imun kita mampu menetralisir dan membunuhnya tanpa perlu konsumsi antibiotika. Begitu pula ketika ada infeksi dari influenza seperti virus flu. Konsumsi habatus sauda secara rutin akan mampu menjaga kapasitas sel-sel imun untuk menetralisir virus flu tanpa perlu kita mengkonsumsi obat.
Bukti ilmiah juga menunjukkan bahwa habatus sauda bisa berfungsi sebagai anti tumor. Namun, pembuktian bahwa habatus sauda memiliki potensi sebagai obat tumor dan kanker masih dalam tahapan penelitian pada hewan coba. Khasiat habatus sauda sebagai alternatif pengobatan tumor dan kanker yang menyerang manusia masih bersifat hipotesa, yaitu sebuah dugaan ilmiah yang masih memerlukan penelitian dan pembuktian ilmiah secara lebih mendalam. Penelitian habatus sauda tak hanya dari kalangan akademis saja. Sebuah pabrik makanan terkenal yang berasal dari Belanda melakukan riset mendalam mengenai khasiat habatus sauda sebagai bahan yang mampu melindungi manusia dari kondisi alergi makanan. Saat ini pabrik makanan asal Swiss tersebut berusaha mengajukan hak paten atas penemuan bahan aktif dari habatus sauda yang bernama timoxikiwan. Bahan inilah yang mereka temukan setelah melakukan ekstraksi habatus sauda. Habatus sauda dalam jurnal ilmiah terbitan India memiliki efek baik bagi saluran pencernaan tubuh. Dalam jurnal tersebut, seorang peneliti bernama Padma Parak menjelaskan bahwa habatus sauda merupakan salah satu bahan yang mampu menurunkan dan menyembuhkan kejadian luka lambung atau gastric ulcers. Habatus sauda bisa berfungsi sebagai bahan obat pada luka lambung karena mampu menurunkan tingkat keasaman di organ pencernaan tersebut. Masih dalam jurnal yang sama, Padma Parak juga menjelaskan fakta mengenai khasiat habatus sauda pada sistem pernafasan. Data ilmiah menunjukkan habatus sauda mampu menyembuhkan saluran pernafasan yang mengalami iritasi. Penyebab iritasi saluran pernafasan sesuai dengan penelitian tersebut adalah terhirupnya gas-gas beracun seperti diklorometan. Jamak diketahui bahwa konsumsi obat secara bebas tanpa resep dokter telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Padahal perilaku ini tidak tepat. Konsumsi obat bebas yang dijual tanpa resep dokter seharusnya dihindari, karena setiap obat memiliki efek samping bagi kesehatan. Di satu sisi, obat mampu menyembuhkan penyakit, namun di sisi lain, ada organ-organ yang terpengaruh kinerjanya karena konsumsi obat. Efek buruk dari konsumsi obat tanpa resep dokter, contohnya adalah konsumsi antibiotika. Masyarakat Indonesia seringkali membeli dan mengkonsumsi antibiotika di warung atau toko, bukannya apotek. Dan sayangnya penjualan antibiotika tersebut bisa terjadi tanpa adanya resep dari dokter. Padahal antibiotika adalah sebuah bahan yang bekerja secara spesifik untuk membunuh bakteri tertentu. Dan hanya dokter yang mengetahui jenis bakteri yang menyerang atau menginfeksi. Tingginya konsumsi antibiotika tanpa resep dokter menimbulkan resistensi obat. Dan kejadian resistensi obat ini paling sering terjadi pada pasien yang sering mengkonsumsi antibiotika secara bebas tanpa pemeriksaan dokter. Selain itu, proses pengobatan dengan obat-obatan kimiawi sering menyebabkan gangguan kesehatan dua organ, yaitu hati dan ginjal. Kedua organ ini adalah yang paling bekerja keras ketika kita mengkonsumsi obat. Hati bekerja sebagai organ yang melaksanakan detoksifikasi, yaitu sebuah proses di mana tubuh mengeluarkan racun dan bahan berbahaya bagi tubuh. Konsumsi obat sejatinya memasukkan benda asing yang sifatnya kimiawi terhadap tubuh kita. Oleh karenanya, ketika mengkonsumsi obat-obatan tertentu, membuat hati bekerja keras untuk mengobatinya. Seringkali proses pengobatan penyakit yang berlangsung lama menyebabkan penurunan kinerja hati. Begitu pula dengan ginjal. Organ ini bisa diibaratkan sebagai sebuah saringan yang akan membersihkan darah dari bahan-bahan berbahaya untuk kemudian keluar melalui air seni atau urin. Konsumsi obat akan membuat bahan-bahan kimia terlarut dalam darah, sehingga ginjal harus bekerja keras untuk membersihkan darah yang mengandung bahan-bahan atau partikel obat yang terlarut dalam obat. Proses inilah yang menyebabkan ginjal harus bekerja keras. Kebiasaan mengkonsumsi obat tanpa pemeriksaan dokter adalah kebiasaan buruk yang akan menimbulkan gangguan kesehatan di masa depan. Maka untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh, kita perlu mengkonsumsi bahan-bahan peningkat kondisi imunitas tubuh. Dan fakta-fakta ilmiah menjelaskan bahwa habatus sauda bermanfaat untuk meningkatkan kondisi imunitas. Konsumsi habatus sauda adalah sebuah suplemen makanan yang berfungsi meningkatkan produksi sel-sel imun tubuh.
sehingga tubuh lebih tahan terhadap serangan penyakit. Habatus sauda sampai saat ini tidak bersifat sebagai sebuah substitusi bagi obat-obatan. Bagaimanapun juga, obat-obatan masih diperlukan untuk mengatasi penyakit-penyakit tertentu. Namun habatus sauda bisa bersifat sebagai sebuah tindakan suportif, karena konsumsi habatus sauda bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Namun habatus sauda bisa bersifat sebagai sebuah tindakan suportif, karena konsumsi habatus sauda bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Praktisi Tibun Nabawiyah atau ilmu kedokteran Islami sering mengkombinasikan konsumsi habatus sauda dengan bahan-bahan alami lainnya. Salah satu bahan yang paling sering menjadi rekomendasi praktisi Tibun Nabawi kepada para pasiennya adalah madu. Habatus sauda dan madu adalah dua jenis bahan terbaik yang dianjurkan dalam Islam. Madu hasil produksi oleh lebah ini memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh kita. Bahkan ini telah terjamin kebenarannya sesuai dengan surah An-Nahl ayat ke-69. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Jamaah kita manfaatkan madu sebagai bahan kuliner kreatif seperti ditambahkan dalam teh dan roti. Juga diolah menjadi saus barbecue dan mustard. Dan tahukah bahwa madu sudah dimanfaatkan umat manusia sejak 8.000 tahun yang lalu? Kini pemanfaatan madu sudah di berbagai bidang, termasuk kedokteran. Bidang kedokteran juga memanfaatkan madu sebagai pengganti salep antibiotika. Pada penderita diabetes yang mengalami luka pada kulit, penggunaan salep antibiotika seringkali dihindari. Nah, sebagai gantinya adalah madu. Dan dalam penelitian, ternyata madu sangat efektif untuk membunuh bakteri-bakteri berbahaya. Sebuah penelitian di New Zealand menunjukkan bahwa madu efektif untuk menyembuhkan luka bakar. Oleh karenanya, madu memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan antiseptik yang dapat digunakan untuk mencegah infeksi bakteri dan virus pada kulit yang terluka karena kecelakaan, kebakaran, bahkan luka setelah operasi. Kandungan air dalam madu hanya sebesar 17% saja. Selain itu, madu juga memiliki kadar keasaman 3 hingga 4%, sehingga digolongkan dalam sebuah bahan yang bersifat asam. Rendahnya kadar air dan sifat asam madu membuat bahan ini tidak mudah membusuk. Karena bakteri yang menyebabkan proses pembusukan akan sulit hidup di tempat dengan kondisi air yang rendah dan dalam keadaan asam yang cukup tinggi. Nah pemirsa, inilah paparan Hasanah mengenai efek habatus sauda dan sedikit tentang madu bagi kesehatan. Semoga tayangan hari ini menambah wawasan dalam bidang kesehatan yang syar'i. Insya Allah.